Bab 611. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, segala macam pikiran membuat emosinya bergejolak. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan tidak bisa menahan denyutan di hatinya. Aku tidak bisa menemukan rahasia spesifiknya untuk saat ini. Semuanya akan muncul di akhir bulan. Windsor melirik ke gedung utama, menoleh, dan membuang muka. Tidak peduli bagaimana situasinya berubah, hal yang paling mendasar adalah memperkuat diri sendiri. Kekuasaan adalah satu-satunya jalan keluar. Kalimat ini tidak pernah bohong. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana menggunakan informasi tersebut untuk merencanakan masa depan jangka panjang. Kamar dagang bunga ekor Phoenix. Richard baru saja memasuki aula utama ketika dia melihat sosok imut menerjangnya. Dia mencengkeram lengannya erat-erat seperti kungkang dan menolak untuk melepaskannya. Lord Richard, Anda akhirnya kembali. Richard mencium aroma yang masuk ke hidungnya dan merasakan sentuhan halus di lengannya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Christie, Anda adalah putri kota Solan. Hati-hati dengan reputasi Anda. Richard mengambil inisiatif untuk menarik lengannya saat dia berbicara. Christie menatapnya dengan ekspresi tidak yakin. Siapa yang berani bicara omong kosong di hadapanku? Aku akan melakukan apapun yang aku mau. Dia berbicara dan menatap Richard dari atas ke bawah. Hanya untuk menyadari bahwa pria ini tampaknya menjadi lebih tampan. Meskipun dia berdiri di sana tanpa bergerak, itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dia merasakan emosi itu. Wajahnya memerah. Namun, gadis itu masih menahan gelombang di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan arogan. Tuan Richard, di mana hadiahku? Itu mengejutkan Richard. Dia berkata, hadiah? Hadiah apa? Mata Christie membelalak tak percaya. Kamu lupa. Terakhir kali dia menerima buket bunga, dia menantikan hadiah hari ini. Tapi sekarang, semua fantasinya telah hancur. Seketika, mata gadis muda itu memerah. Dia cemberut mulutnya. Dia tampak seperti tetangga yang merampas mainan favorit seorang anak. Dia merasa sangat dirugikan. Richard tertawa. Christie tidak tahan lagi. Dia berbalik, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan melihat ke arah lain dengan marah. Dia sama sekali tidak ingin berbicara dengannya. Air mata mulai mengalir di matanya. Pada saat ini, sepasang tangan menyerahkan kotak logam yang sangat indah dari samping. Yang mulia Christie, bagaimana mungkin aku bisa melupakan hadiahmu? Valet telah mengingatkanku selama ini bahwa asosiasi pedagang Valet telah berkembang dengan sangat lancar karena perhatianmu. Aku meminta pengrajin dunia bawah tanah untuk membuat ini untukmu. Buka dan lihatlah. Richard sangat pandai membujuk anak-anak yang memiliki putri centaur di rumah. Hal itu menggelitik rasa ingin tahu Christie saat melihat kotak itu, tetapi dia tidak bisa menahan ekspresinya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menolak untuk menerimanya. Richard merasa tertarik bahwa semua gadis di dunia terlihat sama saat mereka marah. Air mata gadis muda itu berubah menjadi senyuman setelah beberapa saat. Dia dengan senang hati membuka kotak logam itu. Lusinan bunga yang diukir dari batu permata langsung muncul saat dia membuka kotak logam itu. Bunga-bunga itu perlahan mekar, dan pelangi menyala di atasnya. Warnanya cerah dan indah. Tapi itu belum semuanya. Saat bunga itu mekar, musik yang renyah terdengar dari kotak itu. Seketika, Christie berteriak kaget. Ini kotak musik peri. Dia menatap Richard dengan mata berbinar. Tuan Richard, di mana Anda mendapatkan kotak musik itu? Banyak yang mengatakan ini adalah harta karun yang hanya bisa dibuat oleh para peri kuno. Richard tersenyum melihat ekspresi puas gadis itu. Saya meminta para perajin kurcaci abu-abu untuk mengembangkan ini untuk Anda. Kotak ini menyimpan 10 buah musik yang unik di dunia bawah tanah. Alkimia di dunia ini berfokus pada perang, dan benda-benda kecil seperti kotak musik sangatlah langka. Ketika dia pergi ke dunia bawah tanah, dia bertanya kepada kurcaci berwarna abu-abu dan merasa sulit untuk kembali. Namun, yang mengejutkannya adalah dia mengembangkannya dalam waktu setengah bulan. Ini luar biasa. Christie tidak bisa berhenti membacanya. Valet berdiri di meja samping dan merasa sangat terkejut. Dia merasakan peluang bisnis. Tuan Richard, apakah ini produk berikutnya dari Kamar Dagang Valet Merchant Association kita? Richard tersenyum. Kotak musik peri ini awalnya adalah sebuah eksplorasi. Nanti, aku akan meminta Fortress City untuk memproduksinya.
Jika penjualannya bagus, kita bisa menggunakannya sebagai produk. Namun, mudah untuk menirunya, meskipun terlihat sangat indah. Richard menemukan harapan samar untuk masa depannya. Di sisi lain, Richard berfokus pada sorbet hitam, yang dijual dengan harga murah dan menghasilkan sedikit keuntungan. Dia ingin menjadikan sorbet hitam sebagai Coca-Cola dari era cemerlang. Twilight City bisa menghasilkan uang dengan berbaring. Namun, merupakan hal yang baik untuk memiliki satu produk lagi. Christie tertarik. Lord Richard, harta karun ini tidak boleh dijual di toko biasa, sebaiknya ditaruh di kamar bangsawan. Pembicaranya tidak serius, tetapi pendengarnya serius. Jantung Richard berdebar kencang. Meskipun dia tidak peduli dengan benda ini, orang aborigin peduli. Selain itu, benda ini lebih cocok untuk pasar kelas atas. Dia bisa mendapatkan uang dari FMCG dan barang mewah. Setelah Bibi Mari keluar dari hutan zaitun Rusia, ia menyeka keringat di dahinya. Wajahnya yang tembam bagaikan apel yang terbelah dua, yang sangat mencolok. Meskipun ia sibuk seharian, ia kelelahan secara fisik dan mental, terutama di lingkungan yang panas seperti gurun. Sejak Lord Richard mengangkatnya sebagai penanggung jawab area pertanian, ia akan datang tepat waktu setiap hari, baik di bawah terik matahari maupun panas yang menyengat. Itu adalah tanggung jawabnya dan juga kehormatannya. Menyumbangkan kekuatannya untuk Twilight City adalah kepuasan yang paling besar baginya. Itu adalah kesempatan yang belum pernah ia alami selama separuh hidupnya. Bibi Mari melambaikan tangan kepada penduduk yang berjalan keluar dari hutan zaitun Rusia setelah ia beristirahat sejenak. Kemasi barang-barang kalian, selain mereka yang bertugas malam, pergilah sekarang. Meskipun para dewa menganugerahkan harta karun hutan zaitun Rusia dan jelai gurun yang dapat tumbuh sebulan sekali, Bibi Mari tetap berkewajiban untuk merawatnya. Namun, seiring berkembangnya Twilight City, pohon zaitun Rusia berubah dari sumber makanan penting menjadi penyedia bunga bagi lebah gurun. Meskipun fungsinya telah berubah, tanggung jawab setiap orang di area pertanian tetap sama. Dan baru-baru ini, Lord Richard memerintahkan perkebunan skala besar di dunia bawah. Ini adalah hadiah dari para dewa, jadi aku harus mengurusnya dengan hati-hati. Kerinduan menyelimuti pikiran Bibi Mari saat dia merenung. Dia telah memperhatikan area ini dengan saksama sebagai orang yang bertanggung jawab atas area pertanian. Dia akan segera membawa staf area pertanian untuk berpartisipasi ketika ada kebutuhan. Itulah dunia bawah tanah yang legendaris. Mari bisa segera membanggakan kepada orang lain jika dia bisa membawa orang ke dunia bawah tanah untuk bertani. Bibi Mari, kita pergi. Bibi Mari, aku mendapat 2 ayam berleher panjang gurun di perangkap yang aku pasang kemarin. Datanglah ke rumahku untuk makan malam hari ini. Para anggota staf di dalam menyambutnya dengan senyum di wajah mereka. Bibi Mari tersenyum sebagai tanggapan. Semua orang berbalik dan kembali ke Twilight City setelah mereka berkumpul. Para penduduk membawa peralatan pertanian dan menginjak pasir kuning saat matahari terbenam. Mereka meninggalkan bayangan panjang. Mereka memancarkan rasa harmoni yang tidak dapat dijelaskan. Kerumunan orang menjadi bersemangat saat mereka mendekati tembok kota. Patung-patung roh es dan salju menutupi seluruh kota. Tidak peduli seberapa tinggi suhu di luar, bagian dalam Twilight City sangat sejuk. Mereka dapat mengisolasi diri dari panas saat melangkah masuk ke dalam kota. Itulah yang paling dirindukan setiap penduduk yang bekerja di luar saat mereka kembali setiap hari. Saat mereka mendekati tembok kota yang menjulang tinggi, langkah kaki Bibi Mari terasa ringan. Saat dia melangkah ke gerbang kota, suara gemuruh keras seperti tanah longsor tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Sekelompok orang tanpa sadar menoleh. Detik berikutnya, semua orang merasakan hawa dingin. Di ujung garis pandang mereka, langit seperti pecahan kaca, dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya yang muncul. Beberapa retakan meluas dengan cepat, dan yang lebih mengerikan adalah bintik-bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang merangkak keluar dari retakan itu. Mereka mencoba yang terbaik untuk membuka mata mereka. Tetapi mereka terlalu jauh. Mereka hanya melihat titik-titik hitam terbang menuju Twilight City. Serangan musuh. Sebuah pikiran muncul di benak semua orang. Itu mengejutkan Bibi Mari hingga terbangun. Dia meraung pada semua orang. Cepat masuk ke kota, itu musuh. Tanpa diduga, tidak ada kekacauan. Penduduk masih membawa peralatan pertanian mereka dan menatap musuh dengan ganas. Dari kelihatannya, mereka ingin bergegas dan bertarung dengan para penyerang.
Sebuah trompet yang dalam dan panjang terdengar dari dalam kota. Para penduduk yang masih sibuk dengan pekerjaan segera meletakkan perkakas di tangan mereka dan mulai pergi dengan tertib. Kerumunan itu bergerak cepat dengan tertib, meskipun mereka berisik. Para penduduk telah lama mengembangkan kebiasaan menghadapi perang setelah beberapa kali mengalaminya. Setiap minggu, mereka akan mengadakan latihan untuk menghadapi perang. Di ruang bawah tanah contoh, Twilight City jatuh, dan semua penduduk tewas sekali. Mereka tidak akan menunggu musuh untuk membantai mereka seperti domba. Ditambah dengan 95 poin popularitas, tidak seorang pun dapat memprediksi betapa mengerikannya kekompakan Twilight City. Seluruh kota segera mulai beroperasi dengan kecepatan tinggi. Naga darah kerangka itu melebarkan sayapnya dan terbang menjauh. Ia membawa kembali semua penduduk yang masih bekerja di luar. Ia juga tidak melewatkan untuk membawa lebah gurun dan kelinci naga api. Semua prajurit di kota itu segera memanjat tembok kota dan mengisi meriam alkimia. Para pemanah menyelimuti 3 menara panah. Kota yang baru saja damai itu segera dipersenjatai dengan lengkap. Bibi Mari memerintahkan para pekerja di area pertanian untuk berpartisipasi dalam persiapan logistik. Dia bahkan membawa pisau panjang dan perisai kecil untuk melindungi dirinya. Begitu pula dengan penduduk lainnya. Meskipun mereka tidak dapat bertempur di garis depan, mereka juga dapat mendukung pasukan garis depan dengan cara mereka sendiri. Karu, Gunther, Gray, dan Emily bergegas memanjat tembok kota dan melihat keributan di kejauhan. Retakan besar di angkasa tampak mengerikan. Itu bukanlah tindakan yang dapat dilakukan oleh makhluk hidup biasa. Ekspresi Karu serius. Musuh-musuh itu mereka bukan orang. Lemah. Dia menoleh untuk melihat kedua mumi pahlawan di sampingnya dan hendak mengatakan sesuatu ketika Emily, centaur kecil yang selalu seperti anak kecil, berdiri. Dia menatap mereka dan berbicara dengan nada yang jelas namun tegas. Gray, segera kirim pesan ke kota Bloodhoof untuk mengirim bala bantuan. Butler Karu, suruh seseorang menarik semua bom alkemis dari gudang sebagai tindakan pencegahan. Selain itu, segera pindahkan material yang dibutuhkan untuk merekrut pasukan ke sekitar sarang dan rekrut semua pasukan untuk minggu ini. Suruh penyihir pengendali badai pasir dan Firaun terkutuk menuju patung roh es dan salju dan bersiap untuk mengaktifkan perisai es. Ingat, kita punya pertahanan yang sempurna. Musuh tidak mungkin bisa menguasai Twilight City. Semuanya, segera bergerak. Tanda seru. Serangkaian perintah Emily mengejutkan semua orang. Itu bisa dipercaya pada saat ini, meskipun suaranya agak kekanak-kanakan. Ya, Tuan, Nona Emily. Butler Karu adalah orang pertama yang kembali sadar. Kedua mumi pahlawan itu tidak mengatakan apa-apa. Emily berjalan ke tembok kota dengan kapak perang di tangannya. Dia menekan satu tangan ke dinding yang dingin dan menatap ke depan. Ayah, aku akan melindungi Twilight City. Setelah 2 bulan percobaan berdarah, unit bos yang dulunya adalah dewa setengah dewa ini tampaknya memiliki sesuatu yang berbeda. Asteris. Haonan dan Sanji sangat gembira ketika mereka keluar dari celah spasial. Mereka tidak pernah mengira Dunelord akan menunjuk mereka sebagai pengawas pasukan ini. Tetapi mereka tidak dapat memberikan saran apapun. Mereka tidak berdaya dan bahkan tidak dapat memimpin seorang prajurit kecil. Namun, setidaknya sang penguasa telah menunjuk mereka. Itu adalah langkah maju yang besar. Obrolan pesan pribadi. Sanji, sial, kita akan meratakan wilayah Kinkyu kali ini. Haruskah kita membuka utas dan menyiarkannya secara langsung? Kematian pemain terkuat layak untuk ditonton. Sanji, bro, apakah kamu bercanda? Pasukan Dewa Kobold dan Dunelord di suatu tempat di padang pasir, jumlah prajurit tingkat atas di atas level 15 terlampaui, kan? Belum lagi Dunelord berada tepat di belakang mereka, bagaimana Kinkyu bisa menang? Haonan, kamu benar, tetapi tidak ada cara lain. Kami berdua hanya menonton pertunjukan. Apakah Kinkyu beruntung atau tidak ada hubungannya dengan kita. Sanji, oke, aku akan menganggapnya seperti menonton film laris. Langit retak, gemuruh, 2 celah spasial besar muncul. Detik berikutnya, mumi penjaga pernah menyebabkan patung mayat hidup menderita kerugian besar, seperti semut yang melintasi perbatasan. Mereka menyerbu keluar dari celah angkasa. Prajurit kobold dengan kepala anjing mengerikan dan senjata muncul dari celah spasial lain. Pasukan dari ruang bawah tanah yang gelap, tempat kepercayaan yang ditinggalkan oleh Dewa Kobold.
Beberapa pasukan tanpa henti keluar dari dua celah spasial raksasa saat mereka melihat ke bawah dari langit. Pasukan di kedua belah pihak tidak berkumpul bersama. Sebaliknya, mereka masing-masing membentuk kam yang luas. Namun, jumlah yang dilebih-lebihkan masih memberi orang dampak visual yang kuat. Raungan. Serangkaian raungan dalam terdengar saat gerombolan penunggang serigala gunung yang bau muncul di antara orang-orang berkepala anjing. Di belakang pasukan mumi, pemanah dengan busur panjang dan anak panah tulang muncul. Tanda seru. Semakin banyak pasukan berkumpul, kedua pemain itu ketakutan. Tingkat kekuatan ini terlalu dilebih-lebihkan. Mereka tidak dapat membayangkan siapa yang bisa menghentikan para pemain saat ini. Pasukan kobold di ruang bawah tanah yang gelap berada di atas level 10, dan Kekaisaran Dunia Lord berada di atas level 15. Meskipun Dewa Kobold adalah dewa, ras kobold adalah pasukan tingkat rendah di bidang pusat. Itu masih sama bahkan jika mereka memiliki perlindungan dewa. Kobold kuat karena mereka bisa melahirkan. Mereka melahirkan setiap 3 bulan sekali. Mereka bisa melahirkan lebih dari 10 paling banyak. Hanya dalam setahun, mereka bisa tumbuh menjadi kekuatan pertempuran. Tidak ada pasukan tingkat tinggi, tetapi mereka menang dalam jumlah. Pasukan Dunia Lord semuanya adalah pasukan terbaik, ganas dan kejam. Setelah kedua pasukan bertambah menjadi lebih dari 5 legiun, jumlah prajurit di kedua pasukan meningkat menjadi 10.000. Kedua pasukan akhirnya bertemu komandan mereka. Seorang pahlawan mumi mengendarai naga darah kerangka. Level pihak lain setinggi level 19, dan potensinya bahkan telah mencapai peringkat A. Itu mengerikan, sangat menakutkan. Keduanya tidak lagi ragu ketika mereka melihat pahlawan ini. Itu adalah hal yang pasti kali ini. Mereka merasa sangat disayangkan. Mereka bisa melenyapkan King Qiu hari ini, eksistensi terkuat di antara para pemain. Haonan, jika mereka membunuh King Qiu, mari kita bantu dia membangun batu nisan. Burung pegar hitam gemuk Haonan menatap Sanji yang kurus dan mengangguk. Kita tidak punya pilihan. Itu satu-satunya hal yang bisa kita lakukan. Siapa yang peduli dengan King Qiu? Dewa Kobold adalah dewa. Dunia Lord juga seorang transenden. Keduanya mendesah. Klakson perang akhirnya berbunyi dari belakang. Dua pasukan besar bergerak ke arah yang sama. Sebagai antek, kedua pemain itu tidak memiliki kekuatan nyata. Mereka hanya bisa menjadi saksi dan mengikuti dengan pikiran lain. Sebuah kota di atas pasir kuning muncul di hadapan mereka setelah para prajurit menempuh perjalanan lebih dari 10 km melalui padang pasir. Tembok kota setinggi 30 meter melambangkan kekokohan, dan menara panah memperlihatkan lubang tembak yang membuat orang-orang dengan tripofobia merasa mati rasa. Meriam alkimia dengan kaliber yang berlebihan membuat orang-orang menggigil. Selain itu, pasukan mumi yang padat di tembok kota dan naga mayat hidup terbang di langit. Adegan ini membuat kedua idiot itu tercengang. Apa-apaan ini? Apakah ini kesalahan? Apakah ini wilayah King Qiu? Jika aku tidak buta, ini gurun, kan? Kalian berada di gurun dengan sumber daya yang tandus, dan kalian telah mengembangkan kota sejauh ini hanya dalam waktu setengah tahun. Bukannya mereka belum pernah melihat wilayah pemain sebelumnya. Bahkan para ahli akan beruntung jika wilayah mereka memiliki tembok setinggi 10 meter. Selain itu, senjata pertahanan di atasnya bahkan lebih konyol. 3 menara panah itu dapat diterima, tetapi anjing macam apa meriam alkimia itu? Bagaimana mungkin ada meriam alkimia kaliber 1 atau 2 meter? Dan meriam alkimia memenuhi dinding. Setelah perkiraan kasar 3 hingga 500. Lelucon macam apa ini? Jika mereka menembak secara bersamaan, berapa banyak orang yang mereka butuhkan untuk mengisi celah itu? Kedua idiot itu saling memandang. Mereka merasakan kecemburuan yang luar biasa. Mereka tidak layak hidup di dunia ini dibandingkan dengan King Qiu. Kesedihan dengan cepat menelan emosi mereka. Seekor burung pegar berlari ke dasar kerangka naga darah dan berteriak pada mumi pahlawan level 19. Komandan, wilayah King Qiu ada di depan. Hajar dia dengan kejam. Jangan tinggalkan sehelai pun rambutnya. Petik 2. Yang terkuat, kan, tak terkalahkan. Aku tidak akan membiarkanmu menang, King Qiu. Suara klakson yang dalam dan epik mengiringi pasukan padat yang dengan cepat mendekat seperti semut yang berbaris. Dalam sekejap mata, mereka berada 500 meter dari tembok kota. Prajurit kobold, penunggang serigala gunung, prajurit perisai, penyihir kobold. Mumi penjaga, mumi pelempar tombak,
pemanah kondensasi. Pasir, lebih dari 20 prajurit dan puluhan ribu pasukan melonjak seperti gelombang besar. Tanda seru, pasukan kobold juga membawa beberapa senjata pengepungan, tangga pengepungan, cakar terbang, kendaraan tabrakan, dan perisai raksasa. Adegan yang mengerikan ini memiliki dampak psikologis yang kuat. Bahkan seorang veteran yang telah melalui ratusan pertempuran akan gemetar secara fisik dan mental. Emosi kedua pemain berubah halus lagi ketika mereka melihat adegan ini. Pasukan mereka akan menghancurkan kota yang begitu kuat di tangan mereka, itu adalah perasaan yang rumit. Tetapi lebih dari itu, mereka merasakan rasa balas dendam yang tidak dapat dijelaskan. Siapa yang bilang kamu hebat? Sekarang, aku akan membiarkanmu mengalami pemukulan masyarakat. Tepat sebelum pasukan itu menyerang, kedua pemain itu tiba-tiba menyadari langit di belakang mereka telah menjadi gelap. Mereka berbalik dan melihat dua pahlawan kobold yang menunggangi Wyvern dan memimpin lebih dari 3 tim besar kavaleri Wyvern level 14 ke depan pahlawan mumi level 19 yang menunggangi naga darah kerangka. Wyvern dan ratusan naga darah kerangka level 16 bertemu di langit. Itu adalah investasi besar untuk membentuk pasukan ini dengan karakteristik kobold level rendah. Dua pahlawan kobold level 18, hanya sedikit lebih lemah dari komandan mumi level 19 membuat mereka kagum. Potensi mereka semua adalah peringkat A. Keduanya melihat pemandangan ini dan terdiam karena suatu alasan. Itu menyingkirkan situasi, sudah pasti mati, dan sekarang bahkan kemungkinan sekecil apapun untuk membalikkan keadaan. Ada sedikit rasa kasihan di mata mereka. King Qiu ditakdirkan untuk menjadi sejarah. Seorang kobold menunggangi Wyvern dan mengeluarkan trompet perang berwarna darah. Itu meletakkannya di dekat mulutnya dan menggembungkan pipinya. Wuh, suara rendah dan mematikan membelah langit. Pada saat yang sama, kekuatan sihir yang kuat menyebar ke segala arah. Kekuatan sihir dari trompet perang menyelimuti para prajurit dan merasakan semangat juang yang kuat muncul di dada mereka, dan kekuatan di tubuh mereka melonjak. Kekuatan itu meningkatkan pasukan mumi meskipun mereka tidak memiliki moral. Serang, pahlawan mumi level 19 duduk di atas naga darah kerangka dan mengeluarkan pedang panjang kerangka putih di tangannya dan mengarahkannya ke Twilight City. Itu memberi perintah untuk menyerang. Detik berikutnya, pasukan kobold di atas pasir kuning itu dengan cepat menyerbu seperti kuda liar yang baru saja dilepaskan dari kendalinya. Pasukan mumi itu mengikutinya dari dekat. Mereka membawa aura agung yang seberat gunung. Bayangan menyelimuti bumi. Raungan rendah membuat udara menjadi dingin dan menakutkan. Dunia di tengah keributan itu menjadi sunyi aneh. Semua orang hanya bisa mendengar raungan orang-orang berkepala anjing. Suara-suara lain telah menghilang saat ini. Pengepungan dimulai. Pasukan itu bergerak cepat, dan ketika pasukan kobold mendekati tembok kota, jaraknya sekitar 300 meter. Pemanah pasir beku yang tak terhitung jumlahnya melepaskan tali busur mereka yang kencang di 3 menara panah badai. Sumber daya untuk konstruksi telah meningkatkan menara ke tingkat khusus. Wosh! Suara tajam menusuk bergema melalui awan. Cahaya di langit tiba-tiba meredup. Semua orang melihat ke atas dan melihat anak panah yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi matahari. Menara panah badai memberi pemanah kondensasi pasir dorongan yang kuat. Anak panah itu merobek langit seperti sambaran petir. Mereka begitu cepat sehingga sulit dilihat dengan mata telanjang. Puci! Seorang prajurit kobold level 10 merasakan bahaya yang kuat. Namun, saat pikiran untuk menghindar muncul di benaknya, ia merasakan sakit yang tajam di kepalanya dan langsung kehilangan kesadaran. Tubuhnya jatuh ke belakang dan menghantam pasir. Anak panah yang melesat dengan kecepatan yang meningkat seperti peluru. Musuh yang mereka pukul jatuh ke belakang secara tidak wajar karena inersia yang kuat. Pasukan yang padat itu jatuh seperti gandum yang dipotong di hadapan para pemanah dan dengan cepat menarik busur mereka. Darah terus menyembur keluar, dan tanah pasir kuning kering terbentuk menjadi potongan-potongan balok keras berdarah. Namun, kehendak para dewa adalah yang tertinggi. Pasukan kobold tidak punya niat untuk mundur. Para prajurit kobold terus menyerang ke depan, dan pasukan mumi di belakang mereka dengan cepat mendekat. Pasukan itu akhirnya mendekati 100 meter dari tembok kota setelah mereka kehilangan lebih dari 2 batalion, pengepungan akan segera dimulai. Pada saat yang sama, lebih dari 5 tim mumi penjaga telah menutup jarak antara mereka dan tembok kota. Lebih dari 2 kelompok besar mumi penjaga mencengkeram tombak mereka erat-erat. Mata merah mereka langsung memancarkan cahaya yang membakar.
Tubuh mereka bersandar ke belakang seperti pegas yang diregangkan hingga batasnya. Wosh! Tiba-tiba terdengar suara itu. 2.000 tombak yang panjangnya lebih dari 2 meter menembus langit. Klang! Tombak-tombak itu menghancurkan anak panah pasir kuning. Dan mereka memecah hujan anak panah. Kedua pemain itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka ketika mereka melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Itu sangat dahsyat. Gelombang serangan ini dapat menghancurkan kota di hadapan mereka. Itu adalah serangan dari mumi penjaga level 15. Mereka menyaksikan dengan gugup. Tombak yang mengerikan itu jatuh langsung ke kota. Dentang. Tombak pertama yang mendarat langsung menghantam tembok kota, dan kerikil beterbangan di mana-mana. Dalam sekejap, suara logam bertabrakan dengan logam meledak. Itu membunyikan klakson kematian. Detik berikutnya, tombak menghujani dengan sembarangan. Namun, tepat ketika mereka mengira Twilight City akan menderita kerugian besar, pupil kedua pemain itu mengerut ketika mereka melihat pemandangan di tembok kota. Tombak itu menembus mumi penjaga yang melindungi kota satu demi satu. Kemudian, tombak itu meledak dan terbang ke segala arah. Namun, serangan mengerikan ini tidak menyebabkan kerusakan apapun pada mumi. Tubuh para prajurit itu seperti butiran pasir. Mereka segera kembali normal setelah tombak menusuk mereka. Gelombang pertama serangan destruktif hanya menyebabkan korban sporadis pada akhirnya. Kerusakan yang sangat besar itu, lubang-lubang memenuhi tembok kota dan menara panah badai di belakang mereka. Tanda seru. Kedua idiot itu saling memandang dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Sial, King Qiu mesum, apakah dia curang? Namun, meskipun gelombang serangan ini tidak memberikan efek yang diharapkan, itu masih memberi waktu bagi pasukan berkepala anjing yang menyerang dengan gila-gilaan. Pasukan berkepala anjing itu telah bergegas ke bagian bawah tembok kota. Puluhan orang mengangkat perisai mereka dan menyerang gerbang kota dengan kereta serudukan. Mereka mengangkat tangga pendakian pada saat yang sama dan menabrak tembok kota. Pasukan kobold berhenti dan segera menaiki tangga. Ada beberapa senjata pengepungan, meskipun itu adalah versi ringan. Senjata itu memberi orang tekanan yang menghancurkan jiwa sehingga pasukan itu bisa menghancurkan tembok kota dalam sedetik berikutnya. Para pemanah mumi dari dunia Lord memposisikan diri mereka di belakang musuh. Para prajurit tingkat atas ini mencengkeram anak panah kerangka mereka dan mulai menarik busur mereka. Anak panah yang merobek batu-batu besar bersiul di langit. Mereka memberikan dukungan daya tembak yang sangat besar bagi pasukan penyerang. Musuh-musuh kuat di menara panah badai segera bergabung. Pada saat ini, gelombang pertama pasukan kobold telah menyerang tembok kota. Pertarungan jarak dekat yang lebih gila akan segera meletus. Pada saat ini, bang, suara tembakan meriam meledak seperti guntur yang menggelegar dari 9 langit. Pasir yang memenuhi langit menutupi sebagian besar penglihatan mereka. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Pasir itu menyebar dengan jarang dan membersihkan area yang awalnya diselimuti prajurit. Anggota tubuh yang patah berserakan di mana-mana seolah-olah penggiling daging baru saja mencekik mereka. Kedua pemain itu merasa kacau saat mereka melihat tembok kota. Detik berikutnya, meriam alkimia berkaliber meter itu menyemburkan api secara bersamaan. Bang, 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 10.000 meriam ditembakkan secara bersamaan. Ledakan besar terdengar, itu menyebabkan dunia kehilangan warnanya. Pasukan di sekitarnya seperti padi yang dipanen. Mereka jatuh bersama meriam. Pemandangan yang paling mereka khawatirkan telah muncul, kekuatan meriam alkimia itu bahkan lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Hal itu mengejutkan dan membuat takut burung pegar hitam gemuk itu. Bajingan, dari mana si aneh King Qiu itu mendapatkan begitu banyak meriam alkimia? Apakah ada keadilan di dunia ini? Untungnya, pahlawan mumi itu segera membalas. Pemanah kondensasi pasir meningkatkan tekanan, dan beberapa penyihir mulai merapal mantra. Pada saat yang sama, dua pahlawan kobold level 18 memimpin 3 tim besar Wyvern untuk menyerang. Kedua pemain itu menghela napas lega ketika melihat pemandangan ini. Mereka mempertimbangkan apakah akan segera melarikan diri setelah musuh memblokir serangan seperti itu. Namun, gargoyle dengan kapak berat muncul di hadapan Wyvern yang terbang di atas tembok kota sebelum mereka bisa merayakannya. Di tembok kota, pasukan kobold segera memanjat dan melihat sosok dengan sepasang penjepit besi raksasa dan ekor kalajengking melengkung panjang di punggungnya. Mereka melihat sosok itu menyerbu dengan lebih bersemangat daripada mereka saat mereka memperlihatkan senyum menyeramkan. Perang baru saja dimulai.
Asteris 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 asteris. Kota Solan. Richard merasa lucu saat melihat Christy bermain dengan Elfin Music Box dengan gembira. Secara logika, putri dari Solan City dan ayahnya adalah orang-orang hebat yang legendaris. Dia telah melihat segalanya, namun, hal-hal kecil ini bisa membuat pihak lain sangat senang. Gadis ini terlalu mudah dibujuk. Christy kembali sadar dan menatapnya sambil tersenyum. Tuan Richard, bisakah Anda membuat beberapa lagu lagi lain kali Anda datang? Rekam beberapa lagu yang berbeda untukku. Aku akan bosan mendengarkan beberapa lagu ini. Gadis kecil itu memegang kotak musik ajaib, memiringkan kepalanya, dan mengedipkan mata besarnya dengan wajah yang imut dan polos. Penampilannya yang menggemaskan membuat orang tidak bisa menolaknya. Richard hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah ide muncul di benaknya. Rekam beberapa lagu yang berbeda. Bukankah ini hanya rekaman? Kotak musik ajaib itu bisa diputar selama setengah jam. Tidak jauh berbeda dengan pemutar MP3 di Planet Blue. Seseorang dapat memodifikasi pemutar MP3 agar dapat diputar lebih lama dan memiliki kualitas suara yang lebih baik. Dia dapat melakukan ini dengan kotak musik ajaib. Dia menyentuh dagunya dan mengikuti alur pikirannya. Dia bahkan bisa mengubah kotak musik ajaib menjadi pemutar musik di tahap selanjutnya dan lagu-lagu menjadi CD atau kaset. Kotak musik ajaib itu mahal, tetapi kasetnya murah. Di masa depan, dia bisa menjual pemutar dan mendapatkan banyak uang. Dia bisa menjual kaset atau cakram dan mendapatkan penghasilan tetap. Dia menghargai level yang dalam. Jika dia berhasil mengembangkan peralatan ini, tidak. Bisakah dia memulai industri hiburan di era cemerlang di masa depan? Kecepatan benda ini menghasilkan uang adalah keuntungan nyata. Itu tidak lebih lambat dari penjualan barang. Meskipun era cemerlang tidak memiliki dukungan teknologi seperti planet biru, aturan dunia dan bahkan beberapa aturan fisik dasar berbeda. Tidak mungkin untuk meniru produk planet biru. Namun, ia memiliki teknologi alkimia. Itulah ilmu era cemerlang. Seseorang akan melokalisasinya jika tidak dapat menyalinnya. Kemungkinan hal-hal ini tinggi dengan kotak musik ajaib sebagai contoh. Kotak itu dapat bernyanyi, dan ia dapat menggunakan beberapa mantra fotografi di masa mendatang, yang dapat mengambil gambar. Dia akan lebih populer lagi jika dia menemukan beberapa orang yang menjalani kehidupan yang baik untuk membimbingnya. Itu akan menjadi pukulan telak bagi era cemerlang, yang memiliki kehidupan spiritual yang buruk jika dia bisa melakukan itu. Semakin Richard memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu di dalamnya. Kecepatan menghasilkan uang akan sebanding dengan mesin pencetak uang jika dia bisa menciptakan sesuatu seperti ini. Tanda seru tanda seru. Saat itu, dia bisa merekrut dan menaikkan level beberapa sarang pasukan. Itu akan sangat menguntungkan. Namun, sebelum itu, dia harus menyelesaikan masalah waktu pemutaran terlebih dahulu. Kemudian, dia harus mempelajari cara memisahkan pemutar dari cakram. Akhirnya, dia harus membuatnya sulit untuk ditiru oleh orang luar. Itu akan membutuhkan investasi yang sangat besar. Namun, itu sepadan dengan investasinya jika dia bisa melakukannya. Dia menarik kembali dan mengatur pikirannya sebelum dia memberitahu Vale tentang itu. Mata Vale berbinar saat dia mendengarkan. Ada sedikit kekaguman. Lord Richard, ini ide yang bagus. Cukup bagi para dewa untuk memuji kebijaksanaanmu. Seseorang dapat memahami potensi dalam penjelasan Richard jika seseorang merenungkannya, meskipun penjelasannya agak kasar. Kotak musik ajaib yang dapat mengubah lagu adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada di era cemerlang. Kotak musik Elfin yang sederhana sudah menjadi keterampilan para elf kuno. Hanya sedikit yang bocor. Seseorang dapat melelang dengan harga selangit begitu mereka muncul. Richard tidak bangga pada dirinya sendiri, dan wajahnya tetap tenang. Para pemain dapat memikirkannya jika dia bisa. Seseorang dapat mengetahuinya dari kotak musik yang dijual di pasar perdagangan. Namun, keuntungannya saat ini bukanlah karena dia memiliki lebih banyak ide daripada pemain lain. Tetapi sumber daya yang dimilikinya tidak ada bandingannya. Akan sia-sia mengetahui benda ini memiliki potensi jika dia tidak mendapatkan cetak biru dari kota benteng dan menaklukkan para kurcaci berwarna abu-abu. Kuncinya adalah menciptakannya, seperti senjata nuklir dan chip di planet biru. Siapa yang tidak tahu bahwa benda-benda ini bagus? Tetapi teknologi membatasi produksinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sosok lincah di sampingnya saat dia merenungkan. Dia berkata perlahan kemudian, Christy,
Aku butuh beberapa alkemis tingkat tinggi. Bisakah kau membantuku mendapatkan beberapa? Christie berkedip. Lord Richard, apakah kotak musik ajaib ini punya potensi sebesar itu? Benda ini hanyalah mainan bagi seorang gadis yang menjalani kehidupan yang kaya. Apakah dia berpikir untuk menghasilkan uang? Dia bahkan tidak akan repot-repot mengambil alih kamar dagang Solan jika bukan untuk bersenang-senang. Richard tersenyum. Tentu saja, kami bisa memberimu hak eksklusif atas kota Solan jika kami bisa memikirkannya. Kami akan mengirimkan produk baru kepadamu sesegera mungkin. Kalimat terakhir membuat mata gadis itu berbinar. Coba kupikir, namun, bakat seperti itu langka dan tidak mudah ditemukan. Katanya, ragu-ragu. Namun, aku tahu seseorang telah memenjarakan 2 alkemis utama di ruang bawah tanah rumah penguasa kota. Mata Richard berbinar. Alkemis utama, mengapa mereka dikurung? Kata Christie dengan penuh minat. Aku tidak tahu. Sepertinya para alkemis mempelajari sesuatu yang sangat dilarang. Ada sedikit penyesalan di matanya. Ayah tidak mengizinkanku berhubungan dengan mereka. Nada suaranya terdengar seperti anak kecil yang tidak mendapatkan mainan. Richard tertawa. Gadis kecil ini mungkin penasaran karena dia mendengar para alkemis mempelajari sesuatu yang sangat dilarang. Anak-anak dalam fase pemberontakan mereka selalu menyukai hal-hal yang tidak diperbolehkan. Bisakah kamu membantuku meminta mereka untuk menghadiahkan kedua alkemis ini kepadaku? Aku akan memenjarakan mereka sehingga mereka tidak akan pernah muncul di permukaan. Dan aku berjanji padamu, bahasa Indonesia, aku hanya akan mengizinkan mempelajari alkimia biasa dan tidak pernah melibatkan tabu. Christie menggelengkan kepalanya dengan sedih. Aku akan bertanya pada ayah. Aku tidak memiliki wewenang untuk membebaskan orang dari ruang bawah tanah. Mereka adalah penjahat yang ayah penjarakan secara pribadi. Richard mengangguk. Dia hendak berbicara ketika suara yang dikenalnya terdengar di telinganya. Ding, gelombang pasukan Dunelord yang berlabuh menyerang wilayahmu. Tolong bunuh Dunelord dan selesaikan misi promosi. Kamu hanya bisa mendapatkan poin pengalaman setelah menyelesaikannya. Matanya yang dalam tiba-tiba berubah dingin. Dia berbalik dan melihat ke kedalaman gurun, arah Dunelord tidak berubah. Dia terlalu ceroboh. Pihak lain mencuri rumah. Pada saat ini, pemberitahuan kedua berbunyi. Ding, gelombang pasukan ruang bawah tanah gelap pasukan kobold menyerang wilayahmu. Tolong atur pertahanan. Kamu akan menjadi pengungsi setelah jatuh. Kobold, pasukan berkepala anjing terlibat dalam ini. Mata Richard menyipit. Ketidakpastian memenuhi hatinya. Bagaimana bisa penguasa Bukit Pasir bergabung dengan Dewa Kobold? Apakah Dewa Kobold yang menyebabkan munculnya penguasa Bukit Pasir? Atau apakah penguasa Bukit Pasir adalah bidak catur Dewa Kobold? Dia berkata dengan suara serius sambil memikirkannya. Vale, Twilight City sedang diserang. Aku harus segera kembali. Dia berbalik dan berjalan keluar begitu dia selesai berbicara. Namun, dia tiba-tiba merasakan seseorang menarik ujung bajunya sebelum dia bisa keluar. Dia berbalik dan melihat wajah cantik Christie. Gadis yang tadinya tampak seperti anak kecil kini menatapnya dengan serius. Lord Richard, apakah Anda butuh bantuan saya? Raungan yang menyayat hati menjadi melodi utama medan perang. Gelombang suara yang mengerikan menyebar hingga puluhan kilometer jauhnya. Kedua idiot di belakang Sanji dan Haonan menyaksikan pertempuran sengit itu dan terdiam karena suatu alasan. Mereka mengira musuh tidak dapat melarikan diri di bawah pengepungan dua kekuatan teratas, penguasa Bukit Pasir dan Dewa Kobold. Tanda seru, mereka dapat dengan mudah merebut kota di hadapan mereka. Namun hasilnya jauh melampaui harapan mereka. Musuh berhasil bertahan selama 3 jam di bawah serangan puluhan ribu tentara yang bergejolak. Selain itu, tidak ada tanda-tanda kejatuhan mereka. Adegan ini membuat mereka tidak percaya. Ekspresi wajah burung pegar hitam gemuk itu menuju kecapit besi raksasa prajurit kalajengking di tembok kota dan menyerbu seperti tank berat. Dia mendesah. Dari mana King Qiu mendapatkan begitu banyak prajurit yang ganas? Prajurit kalajengking ini, yang bahkan belum level 10, dapat dengan mudah menekan prajurit kobold level 10. Mereka bahkan dapat menghadapi mumi penjaga level 15. Aku benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Mereka menekan musuh dan mencabik-cabik prajurit kobold. Level 11 dan 12 dalam beberapa gerakan. Itu seperti seorang pria seberat 80 kg menatap seorang anak berusia 8 atau 9 tahun dan mencoba menggertak anak itu. Tetapi anak itu akhirnya menamparkan pria itu. Kontrasnya luar biasa. Seharusnya tidak berkembang seperti itu,
tetapi hasilnya menjadi seperti ini. Bang, bang, serangkaian tembakan artileri lainnya. Serangan ganas pasukan aliansi sekali lagi mendorong kembali dengan pasir yang terbang setinggi puluhan meter. Pemain kurus, Sanji, menggelengkan kepalanya. Sial, siapa yang tahu bagaimana orang cabul itu berkembang? Sudah berapa jam, bola meriam masih terus menembak. Persetan dengan laras meriam, berapa banyak amunisi yang telah dia hasilkan? Apakah senjata kaliber besar dan kuat ini begitu murah untuk diproduksi? Meriam alkimia bintang 3 pasti menggunakan amunisi tingkat tinggi, kan? Tetapi mengapa mereka bertarung seolah-olah mereka tidak membutuhkan uang, sederhananya saja. Keduanya tidak tahu bahwa Twilight City memiliki seluruh dunia bawah tanah, mereka juga tidak tahu bahwa ratusan tahun akumulasi kurcaci berwarna abu-abu telah pindah ke gudang Twilight City setelah perang. Tetapi, aku punya firasat penguasa gurun pasir punya rencana lain. Lihatlah para pahlawan itu. Mereka belum bergerak, mereka tidak akan berhenti di tembok kota dan tidak dapat maju jika mereka menyerang. Burung pegar hitam gemuk itu melengkungkan bibirnya. Apa alasan lain ini? Apakah itu memancing? Tidakkah ia melihat bahwa King Qiu masih belum muncul? Tujuan utama Dunelord adalah kekuatan pasir kuning, bukan wilayah ini. Bukankah bos itu mengatakan King Qiu telah pergi ke kota Solan untuk bersembunyi? Siapa yang tahu apakah pihak lain takut? Tidak seorang pun tahu kapan pihak lain akan keluar. Itu akan menjadi omong kosong jika King Qiu tidak keluar. Saya tidak berpikir Dunelord akan berani menyerang kota Solan. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menggunakan wilayah pihak lain untuk memancing. Haonan menyentuh dagunya dan berkata dengan linglung. Tidak heran mereka belum mengambil alih wilayah pihak lain. Jadi ini alasannya. Burung pegar itu mencibir. Itu mungkin tidak terjadi. Kita tidak bisa menang tanpa para pahlawan terbaik ini. Pasukan yang mempertahankan kota memiliki keuntungan geografis yang sempurna. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan para penyerang. Bertarung di tanah asal lawan tidak menguntungkan apapun yang terjadi. Terlebih lagi, daya tembak King Qiu terlalu kuat. Terutama meriam alkimia itu. Semua makhluk hidup sama di hadapan mereka, setidaknya ada 300 hingga 500 meriam alkimia, yang menutupi perbedaan jumlah pasukan. Tembakan meriam musuh agak membatasi tangan dan kaki kita. Meriam alkimia itu bisa memanen pasukan dengan sembarangan begitu kita menginvestasikan beberapa prajurit. Itu tidak akan efektif jika kita berinvestasi dengan hemat. Jadi, meskipun lawan tampaknya memiliki celah besar dengan kita, mereka mengandalkan kota untuk bertarung, dan senjata berat di tangan mereka secara paksa menyamakan celah itu. Pemain kurus itu mendesah ketika mendengar analisis ini. Sial, kupikir aku bisa meratakan kota King Qiu dalam satu gelombang, tetapi sekarang tampaknya wilayah orang ini sangat kuat. Aku tidak mengerti, dari mana King Qiu mendapatkan begitu banyak hal baik. Kedua idiot itu tiba-tiba menyadari dua naga darah kerangka terbang dari belakang saat mereka berdiskusi. Pihak lain pergi ke sisi pahlawan mumi level 19 dan mulai mengobrol. Kedua naga darah kerangka itu sejenak kembali. Saat berikutnya, trompet perang yang dalam berbunyi lagi. Semangat mereka yang tadinya agak rendah karena serangan yang berkepanjangan, mulai melambung tinggi dengan suara klakson. Berkumpul, kembali. Kali ini, selain 3 pahlawan papan atas, pasukan bertahan di belakang tidak berhenti dan mulai maju terus. Itu membuat kedua pemain bersemangat. Penguasa Bukit Pasir tidak lagi berpura-pura. Ikan yang ingin mereka tangkap, apakah ia memakan umpannya? Mengapa aku belum melihat King Qiu? Tindakan kedua pasukan sekutu itu langsung mendapat serangan balik. Bang, bang, meriam alkimia dengan kaliber yang dilebih-lebihkan menyemburkan api. Setiap kilatan cahaya melambangkan panen sejumlah besar jiwa. Panah-panah berjatuhan dari lubang-lubang penembakan di menara-menara panah. Panah-panah itu menembus langit dengan teriakan malaikat maut. Para pemanah kondensasi pasir mengendalikan busur silang berat yang buas dan busur silang pemburu naga yang diarahkan ke Wyvern. Meskipun serangan baliknya tajam, kali ini berbeda. Tekanan pada Twilight City telah meningkat 10 kali lipat. Para Wyvern dan naga darah kerangka di langit dengan gegabah menyerang garis pertahanan patung batu orang mati. Pihak lain telah melancarkan serangan habis-habisan. Twilight City telah kehilangan lebih dari separuh pasukannya setelah 3 jam pertempuran sengit. Mereka secara bertahap tidak dapat bertahan. Para prajurit kalajengking yang ganas itu tumbang satu persatu. Musuh-musuh merobek perban mumi yang diperban dan menyebarkannya ke tanah.
Mereka menginjak-injak kepala mumi penjaga. Mereka menghancurkan kapak perang mayat hidup. Mereka mematahkan sayap para gargoyle gelap. Mereka menghabiskan mana Firaun terkutuk itu. Mereka secara bertahap memindahkan tongkat sihir ke tangan penyihir pasir liar. Tanda seru, tanda seru. Para ksatria kematian kapak raksasa akhirnya menyerbu tembok kota untuk menjaganya. Situasinya semakin memburuk. Twilight City mencapai batasnya setelah 3 jam serangan hiruk-pikuk. Tepat saat situasi secara bertahap runtuh dan bahkan tidak dapat diubah. Semua orang dapat mendengar serangkaian langkah kaki dari utara Twilight City. Itu adalah suara ribuan orang berlari. Banyak orang tanpa sadar menoleh untuk melihat. Di tanah berpasir kuning, para prajurit ganas dengan baju besi lengkap menyerbu. Pihak lain memegang kapak perang di tangannya dan tingginya lebih dari 2 meter. Otot-ototnya menonjolkan baju besinya, dan penuh dengan kekuatan. Wyvern di atas kepala para prajurit ini mengenakan baju besi yang berat dan bersenjata lengkap. Mereka meraung. Beberapa boneka mekanik bercampur dengan pasukan itu. Masing-masing memiliki tanda kurcaci berwarna abu-abu yang menarik perhatian. Itu, pasukan penjara bawah tanah. Burung pegar hitam gemuk itu membelalakkan matanya karena tidak percaya. Apa yang terjadi? Kapan King Qiu bercampur dengan penjara bawah tanah? Dia hampir saja menendang gerbang Ling untuk menghancurkan pihak lain, tetapi sekarang, tendangan itu terputus dengan paksa. Perasaan tidak nyaman semacam itu membuatnya merasakannya. Kemunculan pasukan penjara bawah tanah itu segera menarik perhatian pahlawan mumi level 19. Ia melihat perlawanan keras kepala kota Twilight dan mendengus dingin. Ia tidak punya pilihan selain memindahkan sebagian pasukannya untuk menghentikan bala bantuan dari penjara bawah tanah, meskipun ia tidak mau. Sel Bloodhoof, penguasa level 17 kota Bloodhoof, mengayunkan kapak perangnya dengan liar dan ganas saat mereka mengerahkan pasukan sekutu. Mereka memimpin dan menyerang ke depan. Bunuh mereka. Niat membunuh berkobar dalam raungan itu. Sang jenderal pemberani, dan pemimpinnya gila. Pasukan di belakang mereka tentu saja tidak memiliki keraguan dan bergegas maju. Kota Bloodhoof telah lama pulih ke puncaknya setelah beberapa bulan pemulihan dengan kekayaan yang diperoleh dari pemusnahan pasukan lain secara sembrono. Selain itu, karena dukungan penuh dari Twilight City dan sumber daya yang melimpah yang telah mereka peroleh, para barbar penjara bawah tanah sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Baju besi kokoh di tubuh mereka adalah bukti terbaik. Bala bantuan penjara bawah tanah dari utara seperti pisau tajam yang ditusukkan ke manusia berkepala anjing dan mumi dari barat saat seseorang melihat ke bawah dari langit. Mereka tidak cukup dalam beberapa situasi, meskipun pasukan sekutu telah mengirim pasukan untuk merespons dengan cepat. Makhluk-makhluk di penjara bawah tanah bukanlah makhluk yang baik. Mereka akan memanfaatkan kelemahan seseorang untuk mengambil nyawa seseorang. Mereka akan memanfaatkan celah yang sekilas ini dan mulai membunuh dengan gila-gilaan. Orang-orang jatuh. Kedua pemain idiot itu membelalakkan mata mereka karena tidak percaya. Apakah ini kekuatan King Qiu yang sebenarnya? Keduanya bingung dan ingin melihat bagaimana pahlawan mumi level 19 akan menghadapinya. Tiba-tiba, mereka merasakan tanah di bawah kaki mereka bergemuruh. Itu seperti naga bumi yang terbalik. Kedua idiot itu tercengang. Apa itu? Sebelum mereka sempat bereaksi, puci, tanah meledak 50 meter di depan, dan pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya berhamburan menutupi separuh langit. Dalam cahaya yang kabur, mereka samar-samar bisa melihat makhluk dengan ukuran yang mengerikan melompat keluar dari tanah. Mulut binatang raksasa itu terbuka seperti kelopak bunga. Gigi-gigi tajam memenuhi mulutnya seperti gigi gergaji. Batu-batu hancur, dan baja pecah saat ia membuka dan menutup. Ia melahap puluhan mumi penjaga di daerah itu. Pasukan yang ganas ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bang! Seperti seekor ikan yang melompat keluar dari air, raksasa yang kabur dan menakutkan itu terangkat puluhan meter sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Pasir itu meledak 100 meter ke udara. 10.000 puncak gunung menghancurkan tanah. Getaran hebat itu membuat kaki mereka mati rasa, dan mereka tidak bisa berdiri dengan mantap. Binatang raksasa itu menggali ke dalam tanah setelah jatuh ke pasir kuning. Dalam rentang napas, pihak lain menghilang. Ia meninggalkan lubang berdiameter lebih dari 20 meter dan masih runtuh. Adegan mengerikan ini memberi dua orang idiot itu kejutan psikologis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak seorang pun dapat membayangkan betapa mengerikannya dampak dari raksasa kuno yang mengebor keluar dari tanah di bawah mata mereka. Bang!
Bang! Yang membuat kulit kepala mereka bergetar adalah bahwa ada lebih dari satu binatang buas yang mengerikan itu. Suara terus-menerus itu seperti raungan malaikat maut, dan setiap kali itu mengambil beberapa jiwa. Orang bisa melihat dari langit, binatang raksasa yang terus-menerus muncul dari tanah. Mereka menggunakan postur yang paling mendominasi untuk melahap orang-orang berkepala anjing dan pasukan mumi di permukaan. Mereka akan membersihkan area yang luas setiap kali mereka melompat keluar dari pasir kuning. Mereka akan menghancurkan mereka yang jatuh, dan mereka langsung menghantam pasta daging. Sunworm, raksasa yang diperoleh Richard dari ruang bawah tanah pertama. Makhluk yang panjangnya lebih dari 100 meter ini tidak sekuat mumi penjaga saat mereka dewasa, tetapi ukuran mereka cukup untuk memusnahkan semua ini. Situasi yang awalnya goyah secara bertahap menjadi stabil dengan bala bantuan ruang bawah tanah dan amukan 10 cacing pasir. Twilight City akhirnya memiliki ruang bernapas. Kedua pemain idiot itu tiba-tiba menyadari untuk memberi perintah. Pahlawan mumi telah membawa kedua pahlawan kobold ke jarak 20 hingga 30 meter dari mereka. Mereka dapat melihat dari samping bahwa kedua pahlawan kobold itu tampak agak cemas. Sial, apakah orang-orang ini tidak akan bergerak? Tidak, pasti siapa yang akan menang jika seseorang menyeret para pahlawan ini. Sudah kubilang berpura-pura saja, sekarang kau tahu bagaimana caranya merasa cemas. Apa yang kau lakukan tadi? Kedua idiot itu kecewa. Pada saat ini, seorang utusan di Wyvern terbang dari arah bala bantuan ruang bawah tanah. Tuan Agung Cakar Putih telah menemukan asal-usul pasukan ruang bawah tanah itu. Tatapan pahlawan kobold itu membeku. Bicaralah. Orang-orang barbar ruang bawah tanah dan kurcaci berwarna abu-abu itu muncul dari celah spasial sekitar 10 km ke utara. Ada pohon layu di dekat celah spasial. Mudah dikenali, namun, keadaan pohon itu agak aneh. Tampaknya tidak layu, dan akarnya telah menyebar ke celah spasial. Utusan itu menambahkan, aku menduga pohon itu memberikan energi ke celah spasial. Ia tidak bisa menahan rasa gembira ketika pahlawan kobold mendengar ini. Ayo turun dan menjelajah. Saat berbicara, ia melihat ke sampingnya. Pahlawan mumi level 19 menatap tatapan bertanya dari pahlawan kobold dan menoleh sedikit. Matanya yang kosong melihat ke arah utara, ke arah bala bantuan penjara bawah tanah. Penguasa daratan Grace belum kembali, kita masih harus menunggu. Pahlawan kobold mengangkat alisnya dengan ketidakpuasan. Bagaimana dengan orang-orang barbar dan pasukan kurcaci berwarna abu-abu? Matanya, saat berbicara, menjadi sangat ganas. Para sahabat para penghujat harus mati semua. Tidak seorang pun dapat memprovokasi dewa kita. Pahlawan mumi berkata dengan acuh tak acuh. Pertama-tama potong bala bantuan musuh, lalu serang kota ini. Ia berbicara dan memerintahkan naga darah kerangka untuk mengubah arahnya. Kalian berdua tetaplah di sini dan awasi pertempuran. Aku akan menutup celah spasial ke dunia bawah tanah dan memotong rute pelarian bala bantuan di ruang bawah tanah. Aku juga akan memeriksa apakah penguasa daratan Grace punya trik lain. Baru saat itulah ekspresi pahlawan kobold sedikit mereda. Sebelum pihak lain pergi, ia menambahkan kalimat lain. Pohon itu adalah sumber energi untuk celah spasial. Pahlawan mumi level 19 tidak peduli tentang ini, dan nadanya dingin. Kekuatan apa yang dimiliki pohon yang layu? Tebang saja. Ia berbicara dan memerintahkan naga darah kerangka untuk berlari kencang ke utara. Penguasa daratan Grace belum muncul. Dia tidak bisa merusak rencana tuannya. Makhluk-makhluk rendahan itu seharusnya tidak ada di sini. Bala bantuan dari penjara bawah tanah telah menggila di sisi Twilight City. Mereka akan terlibat dalam pertempuran berdarah paling intens dengan kobold dan pasukan mumi. Bala bantuan yang tiba-tiba muncul dengan bantuan cacing pasir menghentikan pasukan sekutu yang akan menghancurkan Twilight City. Tanda seru. Namun, pasukan Dunelord terlalu kuat. Mumi penjaga, pemanah kondensasi pasir, pelempar tombak mumi, semuanya berada di atas level 15. Mereka lebih baik daripada kualitas pasukan di medan perang. Selain itu, karena mereka memasuki pertempuran terlambat, 4 atau 5 tim besar tetap tinggal. Mereka telah mengatur ulang formasi pasukan mereka yang padat setelah periode kekacauan yang singkat. Mereka melancarkan serangan yang lebih ganas terhadap bala bantuan penjara bawah tanah. Salah satu mumi penjaga berlari ke barbar penjara bawah tanah yang bersenjata lengkap. Mumi penjaga menusukkan tombaknya saat terlibat dalam pertempuran jarak dekat.
Para prajurit barbar dari ruang bawah tanah meraung saat mereka menyerbu dengan perisai di satu tangan dan pedang di tangan lainnya. Para prajurit barbar segera mengangkat perisai perang pendek mereka untuk memblokir tombak. Dentang, percikan meledak ketika kontradiksi berpotongan. Prajurit barbar di ruang bawah tanah itu mundur 2 langkah, tetapi tidak kehilangan kekuatan bertarungnya. Namun, mata merah mumi penjaga itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan sebelum bisa membalas. Tombak itu meledak dengan kekuatan 10 kali lipat. Bang! Prajurit barbar itu merasakan tangannya mati rasa, dan itu membuat perisainya terbang. Tubuhnya jatuh tak terkendali. Cahaya dingin terpantul di matanya ketika ingin mengendalikan tubuhnya, dan kemudian kehilangan kesadaran. Level rata-rata prajurit barbar di ruang bawah tanah itu 10. Potensi mereka berkisar dari bintang 3 langka hingga bintang 3 mulia. Dibandingkan dengan mumi penjaga, perbedaan kekuatannya sangat besar. Hampir tidak ada peluang untuk menang dalam kebanyakan kasus pertarungan melawan musuh yang 4 atau 5 level lebih tinggi dari diri sendiri atau bahkan 1 level lebih tinggi dalam potensi. Darah membasahi pasir kuning dan langsung mengeras menjadi gumpalan keras. Bala bantuan di ruang bawah tanah mulai berjatuhan dalam jumlah besar. Pada akhirnya, itu semua berkat 10 cacing pasir bahwa situasi tidak runtuh. Namun, kebuntuan singkat ini tidak berlangsung lama. Seorang pahlawan kobold level 18 turun. Pihak lain adalah perapal mantra langka. Itu memegang tongkat tulang dan mengarahkannya ke cacing pasir. Tubuh cacing pasir meledak dengan mana yang tak ada habisnya ketika menyerang lagi. Detik berikutnya, pasir kuning di tanah langsung membatu, dan paku-paku batu sepanjang puluhan meter meledak. Paku-paku batu itu tidak muncul di tempat cacing pasir itu berada. Itu agak aneh. Namun, setelah 2 tarikan napas, tindakan pihak lain menjelaskan semuanya. Paku-paku batu yang tajam patah dari akarnya dan terbang mundur. Mereka menyerang cacing pasir yang membantai dengan sembarangan. Kaca, paku-paku batu itu seperti busur silang yang berat. Mereka menusuk cacing pasir besar itu dengan suara siulan. Kekuatan yang mengerikan itu dengan kuat menembus kulitnya yang keriput, dan cairan lengket berceceran di mana-mana. Cacing pasir yang belum dewasa itu tidak memiliki pertahanan yang kokoh yang sulit untuk dilukai. Raungan, rasa sakit yang hebat menyebabkan cacing pasir itu meraung. Pada akhirnya, ia hanya bisa menyelam ke dalam pasir kuning dengan enggan. Ia tidak dapat melancarkan serangan lagi. Eliminasi cacing pasir itu segera memperburuk situasi. Jumlah korban di ruang bawah tanah meningkat pada tingkat yang terlihat. Twilight City, sepertiga tembok kota runtuh di bawah tombak mumi penjaga. Musuh tetap tak terelakkan menekan mereka, meskipun semua pasukan bertempur dengan gagah berani. Terutama setelah pasukan musuh memasuki kota, beberapa meriam alkimia dengan cepat berkurang. Serangan musuh menjadi lebih ganas setelah mereka mengurangi penindasan. Yang meledakkan tanduk kiamat adalah jatuhnya menara pemanah yang paling dekat dengan tembok barat. Ketika 300 pemanah kondensasi pasir dipaksa untuk mengaktifkan keterampilan transformasi pasir dan kemudian melompat turun dari langit untuk mundur dengan cara ini. Situasinya langsung memburuk ke tingkat yang tidak dapat diterima. Butler Karu, bawa semua penduduk dan evakuasi ke badai pasir. Cepat, cacing pasir hampa ada di dunia bawah tanah. Temukan celah spasial dari lorong bawah tanah kota Bloodhoof. Di sisi timur, beberapa musuh menyerang. Itu memberi penduduk kota Twilight cukup ruang untuk mundur. Pada saat ini, centaur kecil, Emily, dengan baju besinya yang berlumuran darah, memberi perintah. Tidak ada yang menyangka bahwa Emily akan menjadi tulang punggung semua orang. Mantan bos centaur anak-anak itu mengambil alih komando di awal pertempuran. Serangkaian perintah yang tegas, tenang, dan tepat waktu telah memungkinkan Twilight City bertahan hingga sekarang. Emily adalah garda terdepan dalam pertempuran ini. Dan dia tidak pernah mundur. Dari garis depan, dalam 3 jam pertempuran, dia telah membunuh lebih dari 1 brigade musuh. Wajah Butler Karu telah menua dan menunjukkan sedikit keengganan saat mendengar perintah itu. Itu adalah rumahnya. Tidak akan ada yang tersisa jika dia pergi. Namun, dia menahan emosinya saat melihat musuh sudah memasuki kota. Dia berbalik dengan tegas setelah menghela napas panjang. Semuanya, ikuti aku. Kita masih bisa membangun kembali Twilight City selama tuannya masih hidup, bahkan jika musuh menghancurkan kota ini hari ini.